Selamat sore, Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih ke dalam Kristus. Selamat datang kembali di Gereja Santa Maria Assumpta, Kalasan Barat. Perayaan Ekaristi pada hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Antonius Dadang Herwan PR. Pemberkatan anak akan dilaksanakan di tengah gereja di depan altar. Umat dipohon menjaga suasana tenang dan khidmat selama perayaan Ekaristi berlangsung. Marilah kita bangkit berdiri, kita siapkan hati dengan menyanyikan lagu pembuka, Ya Tuhan Pandang Hamba-Mu, dari Puji Syukur nomor 329. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silahkan duduk. Saudari-saudara, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Perayaan ini mengingatkan kita semua sekaligus membaharui tradisi kita devosi kepada Bunda Maria yang memang oleh gereja diyakini telah ada di surga. Untuk itu kita siapkan hati kita agar sabda-sabda Tuhan yang kita dengar menguatkan penciaran iman kita. Intensi Ekaristi ini dari keluarga Bapak Ignatius Karyono yang mengucap syukur atas terkabulnya doa 3 kali Salam Maria, galuh dapat diterima di perguruan tinggi yang diinginkan. Kita hening sejenak, kita siapkan hati kita.
Kita akui dosa dan kesalahan kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Memuliakan Dikau. Kami bersyukur
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang ada di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubung matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain yang ada di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya: Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang ia binasakan adalah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus lalu bersuara dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya.
Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudari-saudara, selamat sore berkah dalam. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, saudari-saudara, kira-kira jawabannya apa ya? Pertanyaannya begini, kata surga, dalam pikiran Bapak Ibu saudara-saudara itu spontan apa, bagaimana, opo, piye? Bingung lagi? Kan hampir setiap hari ada kata itu yang menjadi salah satu kata dalam doa pokok kita. Surga, kuwi kira-kira apa? Bingung rama bang surga niki sakniki dikapling-kapling kok ana surgane sing teng mriku. Apa nenten panitiane dhewe-dhewe. Iso mutusi kae mlebu neraka, kae mlebu swarga lan liya-liyane. Apapun itu bolehlah saya mengatakan biarkan pikiran-pikiran itu berkembang. Menjadi tanda bahwa kita memang bukan hanya kita orang yang percaya kepada Yesus. Tapi manusia pun juga memikirkan soal kata tradisional itu, surga. Nah barangkali kita juga mencoba memahami apa yang hari ini kita rayakan. Maria diangkat ke surga. Dari istilah itu seolah-olah surga itu berada di mana? Dhuwur. Jadi kalau kita berdoa Bapa kami yang ada di surga, berarti Bapa kita ada di mana? Pintar. Apakah begitu? Benar. Tapi itu tidak berarti bahwa surga itu selalu melulu hal yang di atas. Apalagi kalau kita menggunakan kata-kata Yesus. Di mana aku pergi, di situ kamu juga berada. Kemana aku pergi, aku akan menyiapkan tempat bagimu. Nah kata-kata seperti ini mudah dipahami pada zamannya supaya para murid menangkap, oh berarti Yesus pergi itu di suatu tempat. Nah lalu bayangan kita surga itu ya kaitannya dengan yang di atas. Bahkan itu juga tercermin dalam perjanjian lama selalu Musa dan juga nabi-nabi besar. Kalau berjumpa dengan Allah itu selalu ada di tempat yang atas. Di gunung, di bukit dan sekitarnya. Maka asosiasi kita, pikiran kita itu sing jenenge swarga kuwi ya neng dhuwur. Dhuwur ki ora teges genteng ngono kuwi. Wah berarti nang surgane nang genteng ora. Lalu bagaimana dengan doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Harapannya adalah surga yang oleh kita tadi ada di atas itu juga terjadi di hidup kita sehari-hari. Yang tampaknya sesuatu yang jauh tapi itu dekat. Dalam hal apa? Saya tidak akan masuk pada doa Bapa kami. Tapi kembali pada perayaan hari ini. Maria diangkat ke surga. Surga ya bersama dengan Tuhan. Kalau Yesus diangkat enggak? Kalau Yesus? Naik. Yesus naik ke surga. Lalu bedanya apa? Nah ini yang bisa kita pegang. Karena perayaan ini atau dogma gereja Katolik ini kerap kali menjadi bahan bidikan, tembakan saudara-saudara kita yang bukan Katolik. Saudari-saudara kita Kristen, Protestan,
dengan aneka denominasinya. Karena apa? Maria itu kan manusia biasa, kata mereka. Gereja Katolik mengatakan Maria memang manusia biasa, tetapi dia memiliki peran yang luar biasa dibandingkan dengan manusia lain. Apa perannya? Itu kan pertanyaannya. Perannya adalah terlibat dalam karya keselamatan Allah. Apa karya keselamatan Allah itu? Sejak dahulu Allah berkarya pengen menyelamatkan manusia, titik. Maka kalau Bapak Ibu Saudara-saudara membaca kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, intinya kalau diperes itu kasih Allah yang hendak menyelamatkan manusia. Nah, Allah yang punya rencana besar itu melibatkan beberapa orang. Bisa disebut misalnya nabi-nabi. Bahkan puncaknya adalah Yesus Kristus. Puncaknya Yesus Kristus. Maka kita pernah mendengar dalam kitab suci, berulang kali Allah bersabda kepada para nabi, tetapi pada waktunya Allah bersabda melalui putranya. Nah, Yohanes sendiri juga mengatakan kasih yang lebih besar. Kasih yang besar itu adalah kasih yang berani mengasihi sahabat-sahabatnya dengan mengorbankan hidupnya. Itu Yesus. Nah, Maria perannya di mana? Menjadi ibu Yesus. Maka berbahagialah ibu-ibu yang bernama Maria. Kaya sing jenenge Maria ra iki. Berbahagia karena apa? Memiliki tokoh iman yang terus-menerus diteladani. Lalu kalau tidak punya nama baptis Maria, apakah perlu meneladani? Perlu. Apalagi wilayah gene ngerti. Lalu pertanyaannya dalam hal apa kita meneladani? Karena apa? Dalam hal apa kita meneladani atas hidup Maria ini yang berperan dalam karya keselamatan Allah menjadi ibu Yesus. Maka kalau Yesus naik ke surga, bukan tidak mungkin ibunya ini juga diangkat ke surga. Dialah yang paling dekat juru selamat. Siapa yang paling dekat dengan juru selamat? Ya mbokne. Pembantune ki ora iso. Mbokne. Bapakne, nah tidak disebut dalam kitab suci. Yusuf di mana? Mulane nek dibandingi karo juangan kono jenengan ya luwih apik ya. Kan abang juangin ra iki. Pak Ugi. Ini yang disebut dan dihidupi oleh gereja. Nah, Santo Yusuf ini oleh gereja juga diangkat. Maka Yusuf ini sekarang ini sejak Fransiskus atau Benediktus saya lupa ya. Doa syukur agung selalu sekarang ditambah Yusuf. Supaya menampilkan peran yang sama. Tapi yang selama ini terjadi adalah peran yang sangat menonjol adalah Ibu Maria. Karena Yusuf itu dalam kitab suci hanya singkat saja disebut. Tapi Maria banyak, bahkan dalam kitab Wahyu bacaan ini hari ini, perempuan yang dimaksud itu adalah Maria. Mulane Bapak Ibu kalau punya patung atau melihat patung Maria, kemudian di sini ada mahkota cacah rolas manik-manike, terus tidak bumi ono ulone, iki mesti saka Wahyu. Dari kitab Wahyu pertama. Nah sekarang tadi kembali pada pertanyaan, apakah yang bisa kita teladani dari Bunda Maria? Banyak. Tapi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara melihat halaman 5. Sesungguhnya, sebelumnya, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Apa poinnya? Teks itu saja yang akan kita renungkan. Apa poinnya? Maria menyadari betul Allah itu adalah penyelamatnya. Kenapa Allah diyakini oleh Maria sebagai penyelamat? Sopo to aku iki, gitu kan? Bunda Maria seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Elizabeth, saudaranya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Itu sama. Elizabeth juga mengatakan seperti itu. Sementara dalam kidung Maria, sopo to aku iki? Jiwaku memuliakan Tuhan karena
Juru selamatku telah mengangkat hidupku. Kira-kira seperti itu. Maria bukan orang kaya. Maria orang sederhana. Justru kesederhanaan hatinya itulah Allah mempercayakan karya keselamatan itu tadi yang besar kepada Maria ketika Maria mengatakan, ya terjadilah padaku menurut perkataan. Refleksinya begini saudara-saudara, kira-kira apa awake dhewe iso dadi kaya Bunda Maria toh? Kira-kira bisa enggak? Bisa enggak? Halo, selamat sore. Sehat, rezeki lancar. Semoga cicilannya juga lancar ya. Apakah kita bisa meneladani Maria? Yakin? Halo, yakin? Ini tidak pandang jenis kelamin, tidak pandang usia lo ya. Yakin mau meneladani dalam hal apa? Iki lho, aku ki wong sederhana iso dadi srono gitu kan. Sarana itu kan. Nah, kalau Bapak Ibu yakin, coba renungkan hari-hari ini kan paroki kita sedang mencari ketua-ketua lingkungan toh ya. Bisakah mengatakan, ya terjadilah padaku menurut perhitunganmu gitu kan. Kalau orang merayakan Bunda Maria keangkat surga, maka kita meneladani hidupnya apa itu? Ya, aku bersedia menjadi penerus atau ambil bagian dalam karya keselamatan Allah. Orang rasa dipikir karya keselamatan Allah itu dagi-dagi panjang lebar, enggak. Hal yang sederhana dalam doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Mulane nek ana pemilihan ngono kae do rukun ora uncal-uncalan, ki donya tenan sing rasane kaya swarga. Rado to janjane. Nek pemilihan ki do rukun, ora uncal-uncalan, ya ngono kuwi swarga. Nek ewadene uncal-uncal kuwi neraka. Adoh karo neraka, aku adoh karo swarga. Maka ketika kita hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara merayakan Maria diangkat ke surga, enggak usah jauh-jauh mikir tekan duran ngono kae. Nang isoran ngene iki. Seperti Maria. Ya saya bersedia ambil bagian peran dalam meneruskan sejarah gereja paroki Kalasan dalam fungsionaris tertentu. Mau? Sing mau, wis tua-tua kabeh. Soalnya wis terbatas usia 65 tahun kan tidak boleh dipilih toh. Nah, mau mendoakan maksudnya, mau mendorong sing enom-enom ayo toh. Nek ora kowe njur sapa? Kene ya ngerti. Ning angel iki ngucak-cakane ya. Moga-moga surga itu ada di antara kita. Amin. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri, membaru iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemberitaan Pontius Pilatus, dan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang yang hidup mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Yesus menaruh kepercayaan kepada kita. Kita diberi tugas mengerjakan dunia lebih lanjut dan hidup menurut rohnya. Marilah kita mohon doa restu Bunda Maria, mohon bantuan dan semangat dalam karya ini. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Bapa mendampingi Sri Paus, para uskup dan para imam, agar mereka menerima segala cobaan dan kesulitan dengan iman, bahwa Tuhan menunjuk yang kecil dan memperkaya yang papa. Marilah kita mohon. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga Bapa membimbing para masyarakat kita agar mereka mampu meresapi semangat pelayanan dan kerendahan hati,
dalam melaksanakan tugas mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para ibu, semoga Bapa membimbing para ibu agar mereka meneladani Bunda Maria dan jangan merasa cemas menyaksikan keberhasilan ataupun kegagalan putra-putri mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga Bapa menerangi kita agar kita semakin percaya bahwa kebencian telah dikalahkan oleh cinta kasih dan bahwa maut bukanlah akhir dari segala-galanya, sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji padanya karena karya penyelamatan. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi ujub kita masing-masing, marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah. Bagi ujub Ekaristi hari ini, kami bersyukur atas terkabulnya doa tiga kali Salam Maria, sehingga galuh masuk perguruan tinggi yang diinginkan. Sertailah dalam pelajaran, dalam kuliah selanjutnya. Dan untuk anak-anak kami semua, semoga juga Kau berkati dalam sekolah serta kuliahnya. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria, Bunda Putramu, dan Bunda kami umat manusia ke surga. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi kami, kini dan sepanjang masa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah semesta. Berdoalah saudari-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Peran Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi. Hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau.
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Kami pun memuji, memuliakan, serta mengagungkan Dikau pada hari raya Maria diangkat ke surga. Santa Maria yang tetap perawan, dia dalam naungan Roh Kudus telah mengandung putra tunggalmu, dan tetap dalam kemuliaan keperawanannya telah melahirkan bagi dunia terang abadi, Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran dia, para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon, perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud, kami berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan doa-doa dalam intensi Ekaristi ini. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Anak domba Allah. Anak domba Allah. Anak domba Allah.
yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita, diundang ke pestanya. Tuhan, aku tak pantas, Tuhan masuk jiwaku, bersabdalah saja, jiwaku kan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal.
Marilah kita bersama-sama doakan doa mohon pertolongan Bunda Maria bagi pembangunan gereja dan kawasan terpadu Kalasan. Ya Bunda Maria, kami berterima kasih karena Engkau senantiasa mendekatkan kami dengan putra-Mu agar kami selamat. Kini kami datang ke hadirat-Mu dengan sepenuh hati memohon pertolongan-Mu. Kami ingin mewujudkan gereja baru yang lebih pantas, aman dan nyaman bagi kami dan bagi generasi kami untuk memuliakan Allah Bapa. Pendahulu kami telah mewariskan gereja yang telah berusia 92 tahun. Kami telah menjadikannya tempat bersyukur, memohon, berkeluh kesah, dan berpaguyuban dalam iman, harapan, kasih sebagai satu paroki. Tolonglah kami agar kami dapat mewujudkan semangat gotong royong dan saling menopang satu sama lain dengan ikhlas dan tulus hati, agar proses pembangunan gereja dapat lancar sesuai rencana. Kami ingin tetap mempersembahkan gereja baru bagimu, karena Engkau dijadikan pelindung Maria Marganingse. Ya Bunda Maria, kami juga memohon pertolongan-Mu bagi terwujudnya kawasan terpadu Kalasan bersama SMP Kanisius dan Rumah Sakit Pantirini. Semoga kami mampu mewujudkan peradaban kasih melalui karya penggembalaan umat, pendidikan, dan kesehatan. Ya Bunda Maria, Bunda Pengantara Rahmat, peristiwa perjamuan Kana membesarkan hati kami. Engkau menolong keluarga yang mengalami kesulitan melalui putra-Mu. Semoga Engkau pun berkenan menolong kami dalam kesulitan dan tantangan selama proses pembangunan gereja melalui putra-Mu Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena kami telah menyambut sakramen keselamatan
Kami mohon, semoga berkat doa Santa Peran Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih semua pelayan, petugas liturgi. Kore iki kok semangat iki. Ayo tenan. Latihan ping piro ya? Latihan udah berapa kali? Ketok nek latihan tenanan ki ketok hasilnya ya. Tepuk tangan untuk mereka ya. Biasanya nek bar dikeplaki jer mlempem gitu. Kita akhiri perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara dan siapa saja yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan.